Saya hanya ingin mengulang beberapa materi yang sudah pernah kita pelajari. Ya, tapi dengan menggunakan level soal yang agak lebih tinggi ya. Kita pelajari soal-soal HOTS. Oke, mulai dari awal dulu. Titrasi ya, titrasi dan indikator. Indikator untuk pH. Coba diperhatikan dulu ya soal bagian A. Ini mau dicatat atau mau di screenshot silakan ya. Untuk latihan kamu nanti sendiri di rumah. Oke, saya bahas ya. Soal nomor 1, asam basa. Ini ada data, tabel data, indikator, trayek pH, dan sampel. Ya. Jadi berdasarkan data ini, ada 2 sampel yang diuji. pH-nya menggunakan beberapa indikator pH asam basa. Ada phenolphthalein, ada metil merah, dan ada BTB atau bromtimol biru. Kamu perhatikan ya untuk sampelnya. Kita cek dulu untuk sampel 1 dengan phenolphthalein tidak berwarna, metil merah jingga, BTB kuning. Sampel 2 dengan PP atau phenolphthalein tidak berwarna, metil merah kuning, bromtimol biru, biru. Ya. Oke, perhatikan pertanyaannya ya. Dia tidak menanyakan pH kira-kira, tapi menanyakan warna. Ya. Jadi di soal di bentar, ada yang join. Oke. Jadi di soal ini ada pertanyaan, jika kedua sampel tersebut, yaitu sampel 1 dan sampel 2 diuji dengan indikator brom kresol hijau yang memiliki trayek pH 3,8 sampai 5,4 dengan perubahan warna dari kuning ke biru, tentukan warna kedua sampel tersebut setelah pengujiannya. Jadi kita menggunakan data indikator dari berbagai macam indikator asam basa yang lain, dan kita harus memprediksi atau istilahnya meramalkan kalau diuji dengan indikator brom kresol biru warnanya jadi apa ya. Ini sebenarnya nggak terlalu sulit ya, ini hanya pengembangan dari konsep dasar yang dulu yang menentukan pH berdasarkan data berbagai macam indikator. Kita bahas satu persatu ya. Cek dulu sampel 1. Sampel 1 dengan PP tidak berwarna ya. Berarti pH-nya berapa nih kira-kira? Kalau tidak berwarna, kurang dari 8 ya. Sesuaikan dengan trayeknya. Ya, kurang dari 8. Nah, sampel 1 lagi dengan metil merah. Warnanya apa nih? Jingga ya. Karena warnanya jingga, berarti pH-nya antara 4,2 sampai 6,3 ya. Itu untuk metil merah. Sampel 1. Lanjut, sampel 1 lagi yang BTB atau bromtimol biru. Warnanya kuning. Kuning berarti pH sampel 1 itu lebih dari 6 ya. Berarti kalau kita simpulkan sampel 1 tuh pH-nya kira-kira berapa ya? Ya, yang jelas di bawah 8. Kemudian antara 4,2 sampai 6,3. Tapi dengan BTB antara 6 ya. Berarti kemungkinan pH sampel 1 adalah 6,0 sampai 6,3 ya. Iya atau enggak? Atau dari 4,2 sampai 6,3 ya? Ayo. Udah dekat 6,3, Pak. Benar. Lebih dekat 6,3. Coba kita cek ya. Hati-hati ya. Di BTB-nya itu di BTB ini kan warnanya kuning ya. Hasil ujinya warnanya kuning. Sementara tracknya kan BTB itu dari kuning ke biru. Berarti tadi salah ya. Jadi berdasarkan BTB, pH-nya itu di bawah 6, bukan di atas 6 ya. pH-nya di bawah 6, sorry tadi salah. Ya, berdasarkan bromtimol biru, pH-nya di bawah 6. Kenapa di bawah 6? Karena hasil warnanya kuning. Ya. Lihat trayeknya BTB. BTB itu kuning ke biru. Berarti yang di bawah 6. Ya, kalau warnanya kuning.
Terus kita gunakan metil merah sebagai batas bawah ya. Warnanya jingga ya, berarti pH-nya di atas 4,2. Jadi kalau kita simpulkan sampel 1 itu pH-nya antara 4,2 sampai 6 ya. Paham ya? Untuk sampel 1 antara 4,2 sampai 6. Oke. Kemudian sampel yang 2. Sampel yang kedua, kita cek dulu batas atas dengan PP tidak berwarna, berarti di bawah 8 ya. Sampel yang kedua juga di bawah 8. Kemudian dengan metil merah berwarna kuning. Berwarna kuning itu berarti gimana nih? 6,3 ya? Ya, lebih besar dari 6,3 ya. Lebih besar sama dengan 6,3 ya, sorry. Ya. Kemudian dengan BTB berwarna biru. Ya, berwarna biru. Berwarna biru berarti lebih besar sama dengan 7,6 ya. Masih ingat nggak nih cara nentuinnya? Biasanya kan dulu kan saya ajari dengan menggunakan garis bilangan nih. Silakan nanti kalau PAT kamu buat menggunakan garis bilangan supaya lebih jelas aja sih pembagian-pembagian warnanya dan irisan dari hasil dari setiap indikatornya. Ya, lanjut. Oke, Pak. Oke, sampel 2. Kita cek lagi ya, kan menggunakan metil merah, warnanya kuning, berarti pH-nya di atas 6,3 ya. Kemudian menggunakan BTB, warnanya biru, berarti pH-nya di atas 7,6 ya. Berarti batas bawahnya adalah 7,6, bukan 6,3. Ya. Karena dengan BTB itu kan bisa mengukur dari 6 sampai di bawah 7,6 kan. Nah, ternyata warnanya biru. BTB akan berubah warna biru kalau pH-nya 7,6 ke atas. Berarti batas bawahnya 7,6. Batas atasnya adalah 8 ya. Jadi sampel yang kedua pH-nya antara 7,6 sampai dengan 8. Oke. Bisa diikuti. Kalau tidak paham tanya ya. Nah, sekarang kita mau menjawab pertanyaannya. Jika kedua sampel tersebut diuji dengan indikator bromkresol hijau yang memiliki track pH 3,8 sampai 5,4 dengan perubahan warna kuning ke biru, tentukan warna kedua sampel setelah pengujian. Kita cek sampel 1 tadi kan pH-nya antara 4,2 sampai 6 kan ya, sampel 1. Ya, sampel 1 pH-nya antara 4,2 sampai 6 ya, sampel 1. Nah, jadi untuk sampel 1 kemungkinan warnanya adalah apa nih? Kuning tambah biru jadi warna apa ya? Kuning tambah biru warna hijau ya. Jadi untuk sampel 1 jika diuji dengan bromkresol hijau, warnanya akan menjadi hijau. Kenapa warnanya hijau? Karena sampel 1 pH-nya itu antara 4,2 sampai 6 ya. Ya, 4,2 sampai 6. Antara itu ya. Nah, untuk bromkresol hijau, dia warnanya akan kuning kalau pH-nya di 3,8 ya. Sementara kan sampel 1 pH-nya 4,2. Berarti di atas 3,8 kan. Berarti warnanya itu adalah warna campuran, kuning dengan biru. Ya. Paham ya? Sekarang lanjut sampel 2. Sampel 2 pH-nya itu kan di atas pH-nya antara 7,6 sampai 8 ya. Nah, kita cek di sini. Dengan bromkresol hijau, pH 7,6 sampai 8 itu berarti di luar range ya, di luar 3,8 sampai 5,4 ya. Jadi warna sampel 2 apa kira-kira? Dengan bromkresol hijau. Warnanya adalah biru ya. Kenapa biru? Karena lebih tinggi pH-nya. Iya, karena pH-nya 7,6 sampai 8 ya. Paham nomor 1 ya. Masih nomor 2 itu adalah titrasi asam lemah dengan basa kuat. Berarti ada kemungkinan terbentuk buffer nggak kira-kira? Asam lemah dengan basa kuat. Gimana guys? Mungkin ya. Ada kemungkinan terbentuk buffer nggak? Asam lemah dengan basa kuat. Lupa. Mungkin, Mbak.
Mungkin ya, Iya. mungkin ya. Ada Yang kemungkinan. Nah, alatnya. pokoknya diingat aja prinsipnya begini. Kalau asamnya sama-sama kuat ya, misalkan asam kuat dengan basa kuat, tidak akan terbentuk buffer ya. Jadi yang terbentuk adalah titik ekivalen dan langsung ke sisa basa kuat atau sisa asam kuat. Ya. Tapi kalau ada salah satunya lemah, misalkan asam lemah dengan basa kuat, akan dapat membentuk buffer. Atau asam kuat dengan basa lemah, itu juga ada kemungkinan terbentuk buffer. Ya, ingat ya, buffer itu kan terjadi ketika ada sisa asam lemah dengan garamnya ya, atau sisa basa lemah dengan garamnya. Jadi kalau titrasinya melibatkan asam lemah dengan basa kuat, atau asam kuat dengan basa lemah, itu ada kemungkinan terbentuk buffer. Kalau ada kemungkinan terbentuk buffer, berarti ada pula kemungkinan terbentuk daerah buffer. Daerah buffer apa sih? Tahu nggak? Dulu pernah kalian kerjakan kan di penilaian. Daerah buffer itu apa? Dalam kurva itu dilihat dari mana? Dilihat dari bentuk kurva yang lan 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 landai. Landai ya. Jadi daerah buffer itu dilihat dari kurva itu bisa dilihat dari bentuknya yang landai. Ya, jadi kalau ada area yang cukup landai itu menandakan daerah buffer. Ya. Setelah daerah buffer nanti akan naik ke titik ekivalen ya. Naiknya sedikit-sedikit. Setelah titik ekivalen, yang tersisa adalah sisa basa kuat. Nah, oleh karena itu pH-nya akan menjulang tinggi ya. Oke, sekarang kita cek soalnya. Diketahui suatu asam lemah dititrasi dengan basa kuat dan kemajuan titrasi diukur menggunakan pH meter. Grafik titrasi pH versus volume basa yang ditambahkan akan meningkat perlahan dan beraturan. Ya. Kemudian meningkat secara cepat. Tentukan pernyataan tersebut benar atau salah. Gimana kira-kira? Benar atau salah kira-kira? Oke ya. Kan tadi di awal saya katakan kalau asam lemah dengan basa kuat ada kemungkinan terbentuk buffer ya. Sekarang kita cek dulu di grafiknya nih, di gambar. Kelihatan kan gambarnya? Ya. Yang ada di buret adalah larutan basa. Ya. Yang ada di Erlenmeyer adalah larutan asam. Jadi pH awalnya adalah pH larutan asam. Kenapa? Karena yang diukur adalah yang ada di Erlenmeyer ya guys ya. Jadi pH meternya itu hanya bisa dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, jadi yang diukur menggunakan pH meter adalah campuran. Ya, campuran dengan volume yang berbeda-beda yang berganti-ganti. Ketika kita membuka kembali buretnya, maka volumenya juga akan semakin bertambah. Nah, oke. Karena yang ada di Erlenmeyer awalnya adalah larutan asam, maka pH-nya otomatis di bawah 7 ya. pH awal di bawah 7. Ya. Ketika ditambahkan larutan basa sedikit, nah sedikit demi sedikit, misalkan 10 mili pertama, kemudian ditambah lagi 10 mili kedua jadi 20, tambah lagi 10 mili jadi 30, itu akan membentuk yang namanya larutan buffer. Kenapa larutan buffer? Karena pada penambahan awal, volume basa kuatnya kan kecil, sementara volume larutan asam yang di Erlenmeyer kan besar, sehingga sudah pasti yang tersisa adalah asam ya. Oleh karena tersisa asam lemah dan garamnya, otomatis ada garamnya, garam dari hasil reaksi asam dengan basa, maka akan terbentuk buffer, maka akan terbentuk daerah buffer tuh. Daerah buffer itu kan tadi saya katakan dapat dilihat dari bentuk kurva yang landai. Ya, kurva yang landai artinya meningkatnya secara perlahan, pH-nya akan meningkat tapi perlahan-lahan ya, karena ada daerah buffer dulu nih. Ya, setelah meningkat perlahan-lahan, ditambah lagi, dibuka lagi buretnya, nanti larutan basanya masuk lagi, nanti akan semakin banyak larutan basa yang masuk, buffernya juga akan semakin basah. Kenapa? Karena basa yang bertambah juga makin banyak ya, asamnya juga semakin berkurang. Nah, ketika ditambahkan terus, nanti akan sampai pada satu titik ekivalen. Titik ekivalen apa? Titik ekivalen? Ingat nggak titik ekivalen? Lupa. Oke, titik ekivalen adalah kondisi di mana
mol asam ekivalen dengan mol basa, atau bahasa sederhananya larutan asam tepat bereaksi dengan larutan basa atau tidak ada sisa, ya, yang tersisa hanya garam. Pada kondisi titik ekivalen, karena ini adalah asam lemah dengan basa kuat, maka akan terbentuk daerah hidrolisis, ya. Ingat ya, daerah buffer dan daerah hidrolisis hanya bisa terjadi kalau salah satunya asam lemah atau salah satunya basa lemah. Ya, kalau dua-duanya dua-duanya asam kuat dan basa kuat, itu nggak ada, ya, nggak ada daerah buffer dan juga tidak ada daerah hidrolisis, karena tidak ada hidrolisis dan tidak terbentuk sistem buffer, ya. Ingat ya. Oke, kembali lagi ke soal. Oke, ketika mencapai titik ekivalen, maka pH-nya akan naik, ya, lumayan cepat, ya. Setelah titik ekivalen terlewati, maka asam yang ada di elemer ini udah habis, udah tidak ada asam lagi. Yang terjadi apa? Akan mengalami penambahan basa, ya, penambahan basa terus-menerus. Jadinya basanya itu hanya mengalami pengenceran dan kurvanya akan naik cepat sekali, ya, sampai menyentuh ke area basa. Jadi pernyataan tersebut adalah benar, ya. Untuk nomor 2, pernyataan tersebut benar. Ya, oke, kita bahas soal nomor 4, ya. Jawab. Bagaimana menjawabnya? Kita kumpulkan dulu data, ya, data yang ada. Oke, yang diketahui ada massa Mg, ya, kalsium 0,48 gram. Kemudian volume HCl 400 ml. Oke, terus ini kayak pernah saya kasih deh pas ulangan, saya lupa ini. Oke, pH larutan benar. Yuk kita analisis, ya. Pertama adalah apa yang harus dilakukan pertama kali kira-kira? Diapain, ya? Ubah dulu ke mol, ya. Cari mol Mg dulu. Mol Mg sama dengan berapa tuh? 0,8 dibagi 24, ya. 0,2 Pak. Ya. 0,02. 0,2 apa 0,02? 0,02. Mol, ya. Oke. Apa lagi yang kita lakukan? Ya. Kita buat persamaan reaksinya. Sama reaksinya adalah Mg solid, ya. Mg itu logam. Ditambah Cl. Jadinya apa, guys? Mg kalau ketemu Cl jadinya apa, ya? MgCl2. Iya, betul. MgCl2 ditambah H2 gas, ya. Susah, ya, harus dibuat, mendingan harus dipapan tulis. Ya, oke. Ini kan persamaan reaksinya, ya. Udah setara belum? 2 HCl Pak. 2 HCl, oke. Apa lagi? Udah. Setara, ya. Mula-mula reaksi bisa.
Ya, kita analisis dulu. Mg yang disediakan di awal adalah 0,02 mol ya. Kan tadi sudah dicari mol. Siapa yang bingung, silakan bertanya. Kalau tidak ada yang bingung, kita lanjutkan. Oke. Di soal kan diberitakan sehingga magnesium bereaksi separuhnya ya. Ini di soal nih. Terjemahan dalam 400 meter HCl sehingga magnesium bereaksi separuhnya. Kalau bereaksi separuhnya, berarti magnesium yang ada di R ini berapa? Coba guys. 0,01. Betul sekali, mol ya. Nah. Oke, kalau di sini 0,01, berarti HCl-nya berapa? Berapa HCl-nya? 0,02 ya berarti, Pak. Iya, betul, 0,02 mol. Ya. HCl terbentuk 0,01 mol ya. HCl-nya juga ya. 0. Sampai sini siapa yang bingung? Apakah masih ada yang bingung? Tidak ada, berarti semua paham ya? Paham ya? Oke, berarti nanti akan menyisakan 0,01 mol. Ini habis ya? Ini habis ya? Kenapa habis? Ingat ya, dalam satu reaksi kimia, salah satu reaksi atau kedua reaksi harus habis. Nggak boleh sisa dua-duanya ya. Karena Mg-nya tersisa, maka HCl-nya harus habis. Ya. Ini berarti sama ya, terbentuknya 0,01. Ini ya. Berarti mol HCl-nya berapa di awal? 0,02 mol ya. Ini yang kita gunakan. Ya. Ini paham nggak nih? Kalau nggak paham bicara ya, jangan diam saja. Diam nanti kamu tersesat. Ya, kalau tidak paham silakan bertanya. Jadi mol HCl yang bereaksi adalah 0,02 mol ya. Nah, belum selesai nih. Kan ditanya apakah pH-nya 2? Ya, kita cek. Maka molaritas larutan HCl-nya berapa? Sama dengan mol per volume ya? Iya, betul sekali. Molnya adalah 0,02 mol ya. Dibagi berapa volumenya? 0,4 liter ya. Tolong dong dihitung berapa? 0,05 molaritas, Pak. 0,05 M ya. Oke ya. Nah, karena molaritasnya adalah 0,05, berarti pH-nya berapa? pH-nya sama dengan kok pH. Berarti H plusnya berapa? 5 kali 10 pangkat min 2. 5 kali 10 pangkat min 2. Sabar ya. Ini satu-satu di subscribe. Ingat nggak nih rumusnya? Kenapa bisa tiba-tiba begini? Oke, kalau lupa saya jelasin dulu. Oke, ingat ya. Diingat, HCl adalah asam kuat ya. Ingat ya, asam kuat harus diingat di luar kepala. Karena tidak banyak ya, asam kuat dan basa kuat harus kamu ingat. Karena kalau kamu nggak bisa membedakan asam basa kuat,
persamaan untuk menentukan pH-nya pasti salah, ya. Ingat, karena asam kuat berarti rumusnya adalah A kali MA ya. A-nya berapa nih untuk HCl? A-nya HCl berapa guys? A apa ya? 1. 1. A itu adalah Valensi. valensi asam atau jumlah hidrogen ya, atau jumlah H+ yang akan dilepaskan. Oke, karena jumlah hidrogennya 1, maka A-nya 1. Nah, MA-nya ini kan konsentrasinya ya. Konsentrasinya kan dapat 0,05 mol. Paham ya sampai sini ya? Oke, berarti H+-nya berapa? H+-nya sama dengan 5 kali 24-2 ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, pH-nya gimana pH? pH sama dengan min 2 log, sebentar, log. biar ingat. Min log H+ ya. Oke. Terus ya, oke. Tinggal dimasukkan aja. Berapa pH-nya? 2 min log 5. ya. Masih ingat nggak nih ngerubahnya? Tuh saya tulis dulu deh biar nggak lupa. Min log ya, dan 2 min log 5. Sini besar-besar. Ya, dibaca ya. Nah, ternyata pH-nya adalah pH sama dengan ini kan. Karena pH-nya ini, sementara pernyataannya pH HCl sama dengan 2, jadi jawabannya benar tidak? Salah, Pak. Jadi, pernyataan tersebut salah. Karena pH HCl sama dengan 2 min log 5. Ya. Nah, oke, kita bahas ya nomor 9 ya. Oke, berdasarkan suatu percobaan diketahui bahwa pH dari 3 larutan garam kalium KX, KY, dan KZ yang masing-masing konsentrasinya 0,1 molar berturut-turut adalah 7, 10, dan 9. Susunlah asam HX, HY, dan HZ berdasarkan kekuatannya. Ya, oke. Ini masuk ke dalam asam basa yang garam ya. Oke, kita langkah yang pertama adalah kita mengelompokkan dulu mana garam asam, mana garam basa, mana garam netral ya. Oke, kita kelompokkan dulu. Misalkan KX ini kan pH-nya 7 ya guys ya. KX ini pH-nya 7. Kalau KX pH-nya 7, maka dia masuk ke dalam garam netral ya. Oke. Berarti dia masuk ke dalam garam netral. Oke. Sekarang KY pH-nya 10 ya. Masuk ke dalam garam apa KY? Basa, Pak. Basa, betul. KZ juga basa ya, karena pH-nya 9 ya. Ya enggak? Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Nah, kita bahas dulu nih. HX, kira-kira asam kuat atau asam lemah ya HX ya?
berdasarkan pH garamnya. Nah, oke, saya bahas ya. KX ini kan garam netral, ya, karena pH-nya 7 ya, di soal ya. Garam netral itu diperoleh dari asam kuat dan basa kuat ya. Jadi KX itu adalah hasil reaksi asam kuat dengan basa kuat. Dalam hal ini kalium itu kan kalau dalam bentuk basa itu adalah basa kuat ya, KOH ya. Jadi KX itu dibentuk dari KOH dengan HX. HX-nya itu adalah asam kuat. Karena asamnya kuat, KOH juga kuat, maka HX akan membentuk garam netral ya. Oke. Cek yang HY. HY ini kan garam basa ya. Garam basa. Garam basa itu dibentuk dari asam lemah dan basa kuat. Basa kuatnya kan dari KOH ya, dari asal kaliumnya. Berarti HY itu adalah asam lemah ya. HY asam lemah, kenapa? Karena membentuk garam basa ya. Nah, apa bedanya HY dengan HZ? Lihat, pH-nya hanya beda 1 ya. Terus, mana yang lebih kecil kekuatan asamnya? Yang mana kira-kira? Oke ya, gini aja. Prinsipnya begini. Kalau asamnya kuat, maka pH-nya netral kan. Kalau asamnya lemah, tapi cenderung agak ke arah kuat, maka pH-nya akan semakin dekat dengan 7. Ya. Kalau pH-nya semakin jauh dari 7, berarti asamnya semakin lemah ya. Jadi mana? Antara HY dengan HZ, mana yang lebih kuat sifat asamnya? HZ, Pak. Kenapa HZ lebih kuat? Karena kan pH-nya 9 mendekati ke arah 7, Pak. Ya, betul ya. HZ ini ketika bereaksi dengan KOH membentuk garam KZ ya dengan pH 9. Berarti HZ ini merupakan asam lemah karena membentuk garam bersifat basa. HY juga sama ya. HY juga asam lemah. Bedanya apa? HZ ini kan pH-nya itu pH garam yang terbentuk 9. Sementara HY pH yang terbentuk adalah 10. Maka berdasarkan data ini, HZ memiliki kekuatan asam lebih besar dibandingkan HY ya. Jadi HY ini adalah asam yang lebih lemah. Jadi prinsipnya begini, semakin lemah asamnya, semakin basa garamnya. Itu prinsip ya. Sebaliknya juga sama untuk garam garam asam juga sama. Kalau garam asam kan kebalikannya ini ya. Kalau garam asam misalkan NH4Cl atau amonium klorida. Amoniumnya itu kan dari basa lemah, Cl-nya itu kan dari HCl asam kuat ya. Jadi kalau untuk garam asam, dia akan semakin asam kalau basanya semakin lemah ya. Semakin asam kalau basanya semakin lemah. Nah, ini juga ya. Jadi untuk nomor 9 yang paling kuat adalah HX ya, dia asam kuat, disusul oleh HZ asam lemah, disusul lagi oleh HY asam yang paling lemah ya. Oke, bisa dipahami nomor 9?